Kau hulan. Oh. Itu. Tak nang macam hotbay kampus kan. Tentang teman. Kalau level RT kalau. Ya. Hotbay kampus itu harus sedikit akademis. Oke. Kok sebaling susah mun maca hotbay ya ada ustad sing ngasih mabadi ruh. Daripada profesor. Profesor kan pemahamannya lebih luas kan. Makin kelero ada ngara cara berpikir baru kan ya. Langsung Mun ada yang guru mabadi, yo pala tak sah. Betul yang Jonam. Hah? Udah mulai enggak? Oh iya, Masya Allah kok nggak ngomong sih lo? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a sunnatahu wa jama'atah. Amma ba'du. Para pemirsa di channel Zain Muhsin Official dan juga di channel NU Pontura yang mungkin sedang menonton atau mengikuti tayangan ini, semoga sehat selalu dan dimudahkan segala urusannya dunia dan akhirat. Amin, amin, Allahumma amin. Dan siang hari ini alhamdulillah kami berkesempatan untuk mengisi di program ini yang mohon maaf sebelumnya karena saya setengah mendadak begitu, setengah tiba-tiba ditembak langsung oleh mungkin pihak penyelenggara mungkin ini ya. Karena yang biasa menjadi host itu sedang ada kegiatan di luar kota ya, ada kegiatan yaitu ziarah ke Hall Abah Guru Sekumpul. Jadi untuk sementara waktu saya diminta untuk mengisi di posisi host pada acara saat ini. Yang sebenarnya saya sangat malu sekali, sangat merasa tidak pantas untuk mendampingi beliau karena secara kualitas memang tidak apple to apple seperti itu. Tapi mudah-mudahan nanti beliau berkenan untuk bisa mengimbangi ke saya seperti itu karena ya, kurang justru sebenarnya yang gugup ini saya malah jadinya. Karena kurang menarik juga kalau nanti topik ini pembicaraan ini tidak sinkron dengan hostnya yang mungkin tidak menjangkau kualitas paparan ilmu yang disampaikan oleh beliau. Sebelumnya seperti apa kabarnya Kiai? Alhamdulillah sehat-sehat. Alhamdulillah sehat ya, Salam sehat ya. Alhamdulillah ya. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah, salawat salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat-sahabat dan teman-teman di channel Zain Muhsin Official dan para nahdiyat di channel NU Pontura. Sebagaimana di iftitah tadi di pembukaan ini Ustadz Anam sudah luar biasa menyapa saya gitu. Nah, jadi sebenarnya kalau apa yang beliau sampaikan tadi itu malah yang gugup itu saya gitu kan. Kalau beliau tadi bilang beliau yang gugup, justru sebaliknya malah saya yang gugup. Jadi alhamdulillah siang hari ini saya dengan sahabat-sahabat di channel Zain Muhsin Official bisa dipertemukan kembali dalam keadaan sehat walafiat dan tentu doa yang sama. Semoga Anda juga berkenan untuk mendoakan kami yang siang hari ini diperkenankan oleh Allah untuk bertemu di hari Jumat yang mubarak ini. Kiranya kebaikan-kebaikan senantiasa membersamai kita semua. Amin ya Allah. Jadi Ustadz Adam sehat ya? Alhamdulillah Kiai. Jadi pemirsa di channel Zain Muhsin Official, saat ini dan kali ini kita akan sedikit berbincang santai dengan Kiai Zain Muhsin Official yang Masya Allah kita tahu semua seperti apa sepak terjang beliau, track record beliau selama ini, bahwa beliau
digadang-gadang, oh bukan digadang-gadang ini ya, karena sudah masyhur ya beliau ini ya. Beliau dikenal sebagai sosok penyebar Islam yang damai, Islam wasatiyah, Islam yang menyebarkan perdamaian, yang tidak membeda-bedakan berdasarkan etnis atau perbedaan suku, bahkan perbedaan agama. Dan beliau juga dikenal sebagai sosok penutur sejarah, yang mana beliau memaparkan sejarah itu sedetail mungkin, sejelas mungkin, yang insya Allah bisa dipahami, dicerna oleh semua kalangan. Dan kali ini kita akan berbincang santai bersama beliau mengenai topik peran media dan dai dalam menyiarkan agama Islam. Ini topik menurut saya sangat menarik untuk kita bahas, karena memang saat ini sangat marak sekali dakwah-dakwah yang dakwah-dakwah yang disampaikan melalui sarana media, dan beliau sendiri Kiai Zain Muhsin juga ada di dalamnya. Beliau juga punya channel, artinya beliau berdakwah melalui media juga. Jadi yang pertama untuk mengawali pembahasan kita, Kiai, mungkin bisa dipaparkan sedikit seperti apa maksudnya peran media dalam menyiarkan agama Islam itu seperti apa maksudnya? Baik, terima kasih untuk kesempatannya ini Ustaz Anam. Islam itu lahir di tengah peradaban yang nyaris tidak memiliki peradaban sebenarnya. Bahwa Islam yang diturunkan oleh Allah Azza wa Jalla kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui malaikat Jibril alaihi salatu wassalam, ada hal yang menarik ini ketika kita akan bicara tentang dakwah, bahwa ternyata dakwah alhamdulillah, dakwah yang disampaikan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah itu kan melihat konteks masyarakat yang akan dihadapi. Karena ketika Rasulullah pertama kali diwahyukan oleh Allah kata Iqra atau kalimat Iqra sebagai ayat pertama yang Allah turunkan bagi Rasulullah menghadapi kebingungannya pertama karena memang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam secara pribadi tidak terbiasa dengan apa yang diminta oleh Jibril, tidak biasa membaca. Dan jawaban pertama Rasulullah sebagaimana yang dalam tinjauan sejarah disebutkan ma'ana biqari, apa yang harus saya baca. Jadi ternyata kesulitan pertama yang dihadapi oleh Nabi ketika menerima wahyu pertama dari Allah itu adalah untuk membaca. Karena memang masyarakat Arab secara umum sebelum lahirnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, bahkan ratusan tahun sebelumnya itu sudah tidak terbiasa atau tidak terbiasa dengan budaya baca tulis. Maka ketika Rasulullah mendengar ayat pertama atau wahyu pertama yang diturunkan oleh Allah, Iqra, Nabi menghadapi kebingungan atau Nabi menemukan kebingungan, ma'ana biqari. Jawaban Jibril masih sama, Iqra ya Muhammad, Iqra ya Muhammad. Nah, dari apa yang disampaikan oleh Jibril kepada Rasulullah, ternyata kita juga sebenarnya wahyu yang pertama disampaikan ini sesungguhnya adalah peringatan untuk kita. Peringatan bagi umat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa menyebarkan dan menebarkan Islam itu butuh kecerdasan. Menyampaikan sesuatu kan harus cerdas dulu. Salah satu sifat kenabian itu dari yang 4 itu kan adalah fatonah. Sifat Nabi itu ya harus cerdas. Cerdas. Sama halnya dengan ketika Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan karunia yang luar biasa dari Allah, mendapatkan sahabat-sahabat yang fatonah, yang cerdas. Walaupun memang ini kan ada kaitan dengan sejarah. Walaupun memang harus diakui dalam konteks kesejarahan, masyarakat Arab Quraisy itu tidak terbiasa baca tulis. Tetapi bukan menunjukkan, mohon maaf, kata jahiliyah itu tidak mengacu kepada kebodohan mutlak. Kata jahil itu berbeda dengan kata safih. Dalam bahasa Arab itu kata safih itu ya bodoh, ya asli bodoh gitu. Tapi kalau jahil, kebodohan karena tidak mengenal Allah Tuhannya. Berbeda dengan kata safih. Hari ini orang
di dunia cerdas, di dunia modern tidak semuanya bisa baca tulis, tidak semuanya cerdas dan pintar, maka itu disebut syafi gitu. Ya, jadi berkaitan dengan ini, salah satu sifat dari kenabian Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah fatonah yang Allah persiapkan. Maka seorang dai sebagaimana yang Allah sebutkan di dalam Al-Qur'an itu, bismillahirrahmanirrahim, wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila salihan wa qala innani minal muslimin. Enggak ada yang lebih baik dibandingkan dengan orang-orang yang mengajak ke jalan Allah. Da'i dalam hal ini orang yang mengajak itu, orang yang mengajak kepada kebenaran, mengajak kepada Islam, mengajak kepada hukum-hukum Allah, itu kan mendapatkan posisi yang istimewa di sisi Allah. Dan tentu walaupun demikian yang harus difahami adalah bagaimana cara mengajak. Nah, peran da'i itu kan sangat sentral. Ya, betul. Ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam itu wafat, Rasulullah meninggalkan sahabat utama Abu Bakar, Umar, Uthman dan Ali, tetapi juga meninggalkan sahabat-sahabat yang memang sudah dididik secara langsung oleh Nabi, yang memang Nabi mempersiapkan sahabat-sahabat itu, mulai dari Zaid bin Thabit, kemudian Abdullah bin Umar, Abdullah bin Amr bin As, kemudian belum lagi dengan Ibnu Abbas dan sahabat-sahabat yang lain yang memang diberikan kecerdasan yang sangat luar biasa. Hingga ketika Rasulullah wafat, perjuangan diteruskan sahabat, sahabat wafat diteruskan oleh tabi'in sampai hari ini. Artinya bahwa hal yang paling penting di dalam menyampaikan Islam itu adalah bekal dasar pengetahuan yang memadai. Karena hari ini kan sekarang saya menjadi teringat bahasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa khatibin nasa ala qadri uqulihim. Sampaikanlah kepada manusia itu kebenaran sesuai dengan daya tangkap mereka. Nah, problem yang kita temukan hari ini kan tidak sama dengan apa yang kita temukan di generasi sebelum ini. Di saat media sosial itu belum ada, media yang tersedia paling cuma koran. Koran. Kemudian kesininya muncul radio, setelah radio televisi. Nah, ternyata di era 2000 ke sini, yang sangat luar biasa itu, yang ditemukan setiap sudut rumah, bahkan di setiap bilik-bilik kamar rumah, itu ada media sosialnya. Ya, jadi sekarang kan kita mencoba untuk mengelaborasi ya, mencoba memadu padankan. Jika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu cara yang disampaikan oleh Nabi kan memang masa itu, konteks zamannya berbeda. Artinya, mari kita coba untuk memahami bahasanya Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam, alal aqili ayyakuna arifan bi zamanih mustaqbilan fi sya'nih wa arifan bi rabbih. Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam 5.000 tahun yang lalu itu sudah bicara, 5.000 tahun yang bahkan lebih. Nabi Ibrahim sudah menyatakan bagi orang-orang yang cerdas, yang berakal cerdas, ayyakuna arifan bi zamani, harus faham tentang kebutuhan zaman. Kemudian mustaqbilan fi sya'ni, harus mempersiapkan diri untuk menghadapi keadaan zaman itu. Wa arifan bi rabbih, dan harus tahu siapa Allah Tuhannya. Apa yang disampaikan oleh Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam itu kan kecerdasan yang paripurna gitu, kecerdasan yang sempurna. Tidak salah jika kemudian hari ini fenomena media sosial itu kan luar biasa. Fenomena media itu luar biasa. Ada tayangan-tayangan, ada tulisan-tulisan, bahkan ada sajian-sajian yang sangat luar biasa. Yang kita maksud itu di dunia dakwahnya. Kita hari ini bisa menemukan ribuan-ribuan channel dan ribuan ustadz, ribuan kiai, bukan cuma di kampung kita, seluruh internasional masuk. Nah, berkaitan dengan itu kita butuh kecerdasan, kebijaksanaan di dalam memilah, dan untuk selanjutnya dapat memilih mana yang pas. Jadi saya hanya mengingatkan bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Kira-kira begitu ya. Nanti kita paparkan. Nah, kira-kira sebagai pengantarnya bahwa peran seorang dai itu menjadi sangat luar biasa dan penting di tengah-tengah kehidupan modern yang setiap saat, setiap menit, bahkan setiap detik kita dihidangkan dengan sajian-sajian dakwah di media. Terima kasih Kiai. Nah, itulah tadi paparan pengantar ya dari Kiai yang sangat luar biasa sekali, bahwa memang awal mula penyebaran dakwah mulai dari zaman Nabi itu
sangat berbeda dengan Iya, konteks hari konteks ini. hari ini, betul. Kemudian hari ini kita mengenal atau disuguhkan dengan yang namanya Media media sosial, ya? sosial sebagai sarana dakwah para ulama-ulama kita. Nah, itu mungkin sebelumnya kita sapa-sapa dulu Kiai. Iya. Audien yang datang, sudah ya? hadir. Alhamdulillah di sini pemirsa yang sudah standby Udah, ya. menonton ada sekitar 54 Kiai. Ya baik. Yang sudah masuk siapa? Bismillahirrahmanirrahim. Sambil minum ya. Iya Kiai, monggo Kiai. Di sini ada masuk dari Abang Mukhlis Paleri hadir. Ya, terima kasih. Kemudian Fatur Manaman Tangsel hadir lagi Kiai. Tangerang Selatan ya. Tangerang Selatan. Masya Kiai. Allah, terima kasih untuk sahabat-sahabat di Tangerang Selatan. Kemudian Putra Kalbar, Assalamualaikum Tretan, Bangkalan Madura hadir. Assalamualaikum warahmatullahi. Ada Bang Sutarjo Prabowo. Ini kok sensitif namanya gitu. Sampian aja yang sensitif ya. Allahu Akbar. Ini sehat ya Gus, video Ustadz Zain. Doa untuk kedua orang tua yang sudah meninggal dan muhasabah diri. Muhasabah diri ya. Untuk bertaubat pada Allah, saya jalankan setiap hari di sepertiga malam. Masya Allah, Masya Allah. Mungkin ada amalan yang iya. mungkin diamalkan oleh beliau Baik. ini Kiai dari Sebelumnya saya juga terima kasih yang sangat luar biasa untuk sahabat-sahabat dan teman yang bersedia menyisihkan sedikit waktu untuk duduk di majelis yang mulia ini. Yang sedang dalam perjalanan, saya ucapkan selamat menikmati perjalanan Anda di akhir pekan, tapi jangan lupa sambil setir mobil tetap fokus kepada jalannya. Untuk teman-teman dari Densus 88, terima kasih yang selalu membersamai kegiatan kita. Densus 88 Kalimantan Barat dan teman-teman yang ada di Densus Pusat sana ya. Nah, berkaitan tentang fenomena itu adalah hal yang tidak bisa dielakkan, Ustadz Anam. Iya. Fenomena yang tidak bisa dielakkan adalah dakwah yang berada di dunia modern. Dunia modern adalah sesuatu yang tidak bisa kita hindarkan. Artinya sesungguhnya bagaimana cara kita berdakwah, menyampaikan kebenaran tetap dengan tidak meninggalkan esensi kebenaran itu sendiri, dengan tidak melupakan cara-caranya. Maka kata Nabi SAW, khatibin nasa ala qadri uqulihim. Sampaikan kepada manusia itu sesuai dengan kemampuan daya akal mereka yang mau menerima. Tetapi bukan berarti menghilangkan esensi dari hukum yang mau disampaikan. Yuk mari kita belajar kepada sahabat Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu an, bahwa beliau menyatakan salah satu sahabat Nabi yang paling cerdas kan Ali. Yang Rasulullah sebutkan bahwa ana madinatul ilmi wa Ali babuha. Aku ini adalah kota ilmu dan pintunya adalah Ali bin Abi Thalib. Kecerdasan Imam Ali bin Abi Thalib, sahabat Ali bin Abi Thalib, tergambar dalam tulisan dalam kalam beliau itu, dalam yang kemudian dikumpulkan menjadi kitab namanya Nahjul Balaghah. Sahabat Ali bin Abi Thalib mengingatkan bahwa haqqun bila nizam yaghlibuhul batil binizam. Kebenaran yang tidak menggunakan cara. Dakwah ini kan benar. Iya, betul. Menyampaikan hukum Allah itu benar. Quran itu tidak bisa dibantah. Dengan cara apapun. Hadits Nabi tidak bisa dibantah. Itu mutlak benar. Absolut. Dan itu absolut. Jadi saya selalu mengatakan sumber primer bagi umat Islam di dalam agama itu cuma dua, Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, tetapi kita memahami Al-Quran dan hadits kan tidak semudah apa yang kita pikirkan dan kita bayangkan. Maka butuh disiplin ilmu yang sangat panjang dengan cara yang unik dan rumit. Nah, ini kemudian kita sajikan di tengah-tengah umat. Tetapi umat kita kan umat modern nih, manusia modern nih, dengan kehendak berpikir yang luar biasa. Oh Pak Kiai, bagaimana caranya saya begini, saya ibadah, saya kan masih sibuk di kantor. Loh, zikirmu di kantor itu, sholatmu di kantor itu sah. Di kantor kamu juga bisa zikir. Cara berzikir di kantormu entah itu dengan lisanmu, oh mungkin karena ribet, ya cukup dengan lisan, dengan hatimu. Karena ala bi dzikrillah tatmainnul qulub. Orang yang berzikir kepada Allah, ingat itu, bahwa berzikir kepada Allah justru akan menenangkan hati. Dampak positif dari zikir itu kan membuat pikiran dan hati ini lebih tenang. Ketika hati dan pikiran tenang, tentu pekerjaan kita akan lebih mudah dan gampang. Kenapa? Pikiran kita lebih konsentrasi. Ada yang bertanya, saya ini seorang pedagang, Kiai, bagaimana cara berzikir saya kepada Allah di tengah perdagangan saya? Dengan cara Anda mengatakan dalam hati, saya harus jujur dengan cara berdagang.
Sesungguhnya Anda sedang berzikir dengan Allah. Anda sedang berbisnis dengan orang, tapi sesungguhnya Anda sedang berbisnis dengan Allah. Oke? Ketika dalam perjalanan naik sepeda motor sambil mencari pelanggan, sambil mengucapkan tasbih zikir dalam hati, loh itu kan zikir yang paling rumit. Kalau kita duduk di masjid, duduk di rumah di tengah sepertiga malam dengan mengambil tasbih subhanallah, 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 astagfirullah, itu biasa. Mana memang tempatnya ideal. Karena memang tempatnya ideal. Iya. Tempatnya ideal. Tapi yang saya bilang sangat luar biasa. Saya punya seorang anggaplah bagi saya guru spiritual yang selalu mengajarkan saya tentang makna kedamaian dalam beragama, kedamaian dalam bertuhan itu. Ternyata setiap urat nadi kita, setiap aliran darah kita, detak jantung kita, hembusan nafas kita itu kan biar tenang, itu kan senantiasa beriringan dengan lafdzul jalalah. Itu kan dakwah paling mudah sebenarnya. Dengan kalimatun thayyibah, Allah, Allah dia dalam hati. Kan tidak mesti kita Allah, Allah depan orang. Karena dzikrun hafi, zikir yang tersembunyi dalam hati kan lebih nikmat. Itu kan dakwah. Maka kemudian kalau ada pertanyaan, saya ini bekerja di bidang ini, bidang itu, masihkah bisa berzikir? Justru pekerjaan Anda itu harus jadi sebab, harus jadi wasilah sebagai kedekatanmu kepada Allah. Dengan menjaga kita dari perkara-perkara yang buruk, menunjukkan kita ini sadar bahwa kita sedang bersama Allah. Nah, peran media, sekali lagi, peran media ini kan sangat penting. Ada miliaran manusia, di muka bumi ini. Dan kalau memang mau, itu semuanya bisa mengakses. Bisa mengakses apa yang kita sampaikan. Ingat, bahwa setiap apa yang kita ucapkan, itu akan didengar, akan dilihat, akan didengar orang. Maka berhati-hatilah dalam berkalam, berhati-hatilah dalam menyampaikan sesuatu. Oh, tapi media itu kan cenderung ada perbedaan pandangan. Nggak usah khawatir. Terjadi perbedaan pandangan di sana sini, terjadi perbedaan pemahaman, terjadi perbedaan tafsir, terjadi perbedaan takwilul hadis. Loh, kenapa sulit untuk difahami? Dari zaman Rasulullah SAW, di antara para sahabat saja sudah terjadi perbedaan. Biasa berbeda. Dan biasa berbeda. Dan oleh Rasulullah tidak dilarang berbeda itu. Yang dilarang itu kan adalah ketika perbedaan itu muncul, maka pada saat itu pula permusuhan itu timbul. Kan tidak harus perbedaan itu menyebabkan kita bermusuhan. Ya kan? Maka media ini sangat vital. Media ini salah-salah sama kalau kita tidak mampu memahami dan memanage dengan baik, Ustadz Anam. Media ini kan seperti mata belati. Mata belati, belati itu kan matanya dua. Artinya tajam dua, bukan tajam ke bawah, tumpul ke atas. Belati itu dua sisi yang sama. Jadi sama halnya, ketika saya menyampaikan sesuatu kepada orang lain, sesungguhnya saya juga sedang menyampaikan untuk diri saya sendiri. Maka yang paling penting di dalam berdakwah di media itu adalah bukan memahami bagaimana caranya didengar dan ditonton orang, agar bagaimana dakwah kita itu tidak keluar dari esensi yang sebenarnya, bahwa dakwah Islam itu kan adalah mengajak manusia itu ke jalan Allah. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair. Jadi esensi dakwah itu sesungguhnya adalah amar ma'ruf nahi munkar, seperti itu. Nah, media itu hanya cara saja. Cara saja. Oke, alhamdulillah luar biasa sekali tadi paparan daripada beliau, bahwasanya memang sangat penting di era saat ini bagi seorang pendai untuk memanfaatkan media sosial sebagai sarana dakwahnya. Tapi Kiai, untuk selanjutnya bahwa kita tidak bisa pungkiri Kiai, maraknya media ini seringkali juga membuat kalangan-kalangan kalangan-kalangan awam gitu Kiai sering salah paham atau bahkan pahamnya salah. Oh gitu ya. Betul. Karena memang maraknya juga pemain-pemain di media itu yang seringkali memframing gitu, memframing konten-konten dakwah, dan itu mengarah konten yang menggiring kepada narasi-narasi yang mungkin menyesatkan seperti itu ya. Misalnya menggiring ke paham suatu kelompok yang memang dikehendaki oleh golongannya Kiai. Nah, baik. Untuk menangkis media-media semacam itu seperti apa Kiai? Baik, terima kasih, pertanyaan yang sangat super. Tidak bisa kita pungkiri
sebagaimana yang saya ulas di awal tadi, apa yang kita sampaikan, apa yang kita bicarakan akan dilihat dan didengar oleh orang. Ketika dilihat kemudian didengar oleh orang lain, maka akan timbul nanti apa yang disebut dengan komentar. Komentar ya. Kan ada bahasa teman-teman itu, maha benar netizen dengan segala kalamnya gitu. Ya, kan? Maha benar netizen dengan segala kalamnya gitu. Yang berbahaya itu adalah ketika kita menggunakan media ini dengan tujuan-tujuan yang tidak sahih, ya, dengan tujuan-tujuan yang tidak baik. Karena tidak semua orang menggunakan media itu untuk kepentingan umat. Betul. Untuk kepentingan kemanusiaan, untuk kepentingan peradaban umat. Kita harus belajar kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu lahir di tengah masyarakat Arab Quraisy yang tidak memiliki peradaban hebat. Kalau ditanya kepada saya, apakah di sekitar Jazirah Arabia itu ada kerajaan? Ada, tetapi tidak besar. Ya, tidak ada kerajaan besar, tapi itu bukan di Saudi, saya bilang. Itu nanti ada sekitar Jordan dan sekitarnya. Dan ya paling ada di Yaman, tapi Arab Al-Ba'idah itu pernah ada di negeri Sabah. Sabah itu di Yaman, itu jauh. Di sekitar Saudi sendiri, di sekitar kelahiran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu palinglah ada namanya kerajaan Ghassan. Ada kerajaan Ghassan itu di sekitar Jordania hari ini. Ada sekitar berapa kerajaan kecil itu, dan itu tidak berpengaruh dalam peta peradaban dunia, enggak berpengaruh. Justru di sebelah baratnya Makkah Madinah dan sebelah timurnya itu yang luar biasa. Di sebelah baratnya Makkah itu kita tahu bahwa di sebelah sananya itu ada namanya kerajaan besar yang bernama kerajaan Romawi. Di kerajaan Romawi, salah satu jajahan Romawi itu kan di Palestina. Hari ini yang disebut Palestina dan sebagiannya disebut Yerusalem itu. Di situ sudah ada peradaban besar. Peradaban besar, bahkan ada agama besar nama Yahudi dan Nasrani. Di sana ada nabi-nabi hebat. Di sana yang paling terakhir itu sebelum kelahiran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ada namanya kerajaan ada agama Nasrani, Nasara, orang Nasara. Nabinya Nabi Isa, kitabnya kitab Injil. Ada peradaban besar. Ada kerajaan besar namanya Romawi di situ. Nah, di sebelah timur itu ada kerajaan Persia yang hari ini jadi Iran. Di Persia itu sudah ada peradaban besar, ada agama namanya agama Majusi. Ada agama Majusi dan punya kitab Zanavasta Sandinista, punya kitab undang-undang hukum sosial masyarakat namanya Hammurabi. Ini kan di timur dan di sebelah baratnya tempat lahir Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam itu sudah ada dua entitas kebudayaan dan peradaban besar dunia. Tapi di tanah Jazirah Arabia itu tidak punya sesuatu yang besar. Ada kerajaan-kerajaan kecil saja. Nah, ternyata walaupun Nabi lahir di tengah-tengah masyarakat yang tidak begitu hebat, tidak begitu luar biasa, tapi Nabi justru membalikkan keadaan. Dakwah Islam itu kemudian dapat menyentuh ke semua kalangan, bahkan menembus batas-batas. Mampu menembus Eropa. Pintu gerbangnya melalui mana? Maghribi, Maroko, nyebrang ke sini oleh para panglima Islam. Maka di sana kemudian berdiri kekhilafan Islam Eropa, Bani Umayyah. Nah, kemudian mampu di Afrika, termasuklah Bani Fatimiyah dan Murabbitun, ya kan? Kemudian menembus batas-batas sampai masuk ke Asia. Titik sentralnya kan Makkah Madinah. Titik sentralnya kan adalah dua radius ini antara Makkah dan Madinah. Makkah tempat lahirnya Nabi, dan kemudian bagaimana Nabi menyampaikan dakwah di sana. Nah, kemudian pindah ke Madinah. Madinah lebih terbuka. Apa yang menyebabkan itu bisa diterima dakwah Nabi? Maka ini patut menjadi pelajaran bagi kita para dai. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffari rahama'u bainahum. Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika menyampaikan dakwah Islam itu tegas. Ya, ketika menyangkut masalah akidah, menyangkut masalah teologi, menyangkut masalah keyakinan, menyangkut masalah iman, Nabi memiliki garis tegas. Tapi ingat, rahama'u bainahum.
Nabi itu bersifat kasih sayang di antara mereka. Siapa? Mereka adalah sahabat-sahabat Nabi dan kaum muslimin dan orang-orang yang tidak memusuhi Nabi. Nah, ngapain kemudian hari ini media malah kita jadikan ajang permusuhan? Nabi siapa yang kita ikuti? Kenapa kemudian teman-teman mengatakan selalu menyebut Ustadz Zain itu selalu mengkampanyekan Islam damai? Ya karena memang kita hanya ikut Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam itu kurang gimana damai. Tapi ternyata Rasulullah sangat dimusuhi. Kalau dakwahnya kita belum walah. Saya ini selalu bilang sama anak saya dan istri saya ini tidak lebih baik dibandingkan dengan sebutir debu di bawah sandal Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya selalu ingatkan itu ke anak saya ini, dakwah saya ini tidak lebih baik dibandingkan sebutir debu di bawah sandal Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya apa? Saya ini hanya sam'an wa ta'atan, ta'ziman wa takriman li nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kita ini hanya ittiba. Kita ini hanya mengikuti cara Rasulullah. Oh, kalau kita dimusuhin ya biasa saja, keles. Dicaci, dibully. Itu sudah menjadi standarnya Nabi sudah. Lah kalau kita ini hari ini belum apa-apa. Kita ini belum apa-apa. Jadi kenapa kemudian betul kata Ustadz Anam tadi, kenapa ini malah media ini dijadikan ajang untuk membenturkan antara satu lainnya? Betul. Perbedaan itu mesti ada. Mau ulama sekeren apapun hari ini, mau sealim apapun hari ini, tapi kalau masih terpancing dengan provokasi media, ini patut kita pertanyakan. Gak usah terpancing. Kalau saya terpancing, iya. Tetapi ketika saya terpancing selalu mengatakan astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Yang paling aman biar saya tidak terpancing ya mundur dari media. Tapi kalau saya mundur, siapa yang hadir di tengah? Di tengah-tengah keruwetan. Ini kan yang betul kata Ustadz Anam tadi, yang bingung kan umat nih. Yang bingung nih kan umat, yang tidak paham ini nih. Mau ikut ulama yang mana? Mau ikut ulama yang mana? Ya mungkin ada yang masuk lagi itu. Masya Allah. Oke, baik, kita sapa-sapa dulu para pemirsa yang sudah hadir. Sini ada Bang Ria Iman. Masya Allah. Mau tanya sebenarnya Bapak Kiai Zain aslinya mana? Kok sepertinya semua bahasa dikuasai dengan lancar, tidak kaku. Ya gitu ya, baik. Ria Baik. Iman gitu. Siapa? Ria Iman. Ria Iman. Mas Ria, Mas Iman. Subhanallah, semoga Allah merahmati Anda dan sahabat-sahabat yang hadir semuanya. Ini di sekitar kita ini banyak yang hadir sebenarnya nih, yang secara offline-nya banyak yang hadir. Saya ini sangat mencintai bahasa. Saya sangat mencintai bahasa karena bagi saya itu memahami bahasa itu kan berarti memahami kebudayaan. Memahami kebudayaan kan berarti memahami manusianya. Artinya kenapa kemudian oleh teman-teman saya sering ditanya ya, dan pertanyaan ini mungkin kesekian ribunya ini, Ustadz Zain itu sungguhnya orang mana sih? Saya ini sama dengan Ustadz Anam ini, saya masih ada hubungan nasab dengan Ustadz Anam. Kalau abah saya ya sebenarnya orang Jawa Timuran, Mas, nyebrang dari Surabaya ke Kamal, geser sedikit Kabupaten Sampang. Asal usul leluhur kami ada di sana ya, Nam ya. Kami dari Sampang, leluhur kami hadir di Kalimantan Barat, dan hari ini kami sebagai generasi ketiga dan keempat. Nah kemudian nenek saya itu orang Jawa Timuran juga, tapi mungkin ada sedikit aroma Jawanya gitu. Nah kalau istri saya orang Jawa Barat ya. Nah saya mendidik anak-anak saya itu bagaimana menghormati manusianya dengan segala keadaannya. Ya kalau biasanya kalau saya ditanya sama orang Padang ya biasa saya ngobrol Padang itu. Mungkin ya apa yang mungkin yang perlu dijelaskan. Jadi sebenarnya mengenal bahasa itu kan memudahkan kita berdakwah. Iya. Memudahkan kita untuk berdakwah di jalan Allah, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah Nabi yang sangat fasih. Nabi itu begitu memahami bahasa-bahasa kaumnya. Nabi di Makkah paling fasih, Nabi di Madinah paling fasih. Nabi di sekitar Jazirah Arabia itu adalah Nabi yang paling fasih. Jadi kalimat-kalimat yang diucapkan Nabi itu sangat memikat, karena memang mengandung unsur kebenaran yang lahir dari hati yang paling baik. Dan di samping itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, komunikasi Rasulullah itu public speaking kalau Mas Anamnya bilang, artinya bahasa komunikasi Rasulullah itu sangat indah.
Rasulullah itu setiap berbicara tidak lepas dari senyum. Seperti apapun kondisi Nabi. Nah, jadi kan ini kan patut. Nah, hari ini esensi yang saya maksud, saya hadir di media itu bukan sebagai apa, tapi saya mau hadir sebagai jalan tengah. Sebagai jalan tengah yang tidak terlalu, yang tidak saling begitu suka menyalahkan. Tidak boleh bagi saya itu saling menyalahkan. Kalau memang kita harus mendiskusikan, ya silakan. Iya. Kan kata Allah di dalam Al-Qur'an itu wajadilhum billati hiya ahsan. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi. Cara pertama dakwah itu kan utu ila sabili rabbika bil hikmah. Ngajak dalam Islam itu pertama dengan contoh dan keteladanan, dan itu dilakukan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua wal mau'izatil hasanah, dengan nasihat yang baik. Nah, berkaitan dengan nasihat yang baik, tentu kita ini sekarang kan punya media nih. Iya, iya. Saya punya media namanya Zen Motion Official, dan kemudian juga ada NU Pontura. Apa yang kita percaya dalam hal tertentu kan tidak harus menyebabkan kita ini tidak menyukai yang lain. Perbedaan-perbedaan yang ada justru harus kita manage dengan baik, kita manajemen dengan baik agar itu menjadi sebuah kesatuan yang baik. Tentu apa yang saya sampaikan tidak semuanya akan diaminkan oleh teman-teman yang nonton nih. Iya, betul. Tapi kan tentu tidak semuanya menjadi buruk, dan kita tidak punya alasan bagi saya itu untuk membenci siapapun. Ya. Tadi di pengantar itu Ustaz Anam bilang bahwa Ustaz Zain ini, saya ini banyak ditonton oleh orang-orang di luar komunitas muslim. Lah, enggak apa-apa. Bukankah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga tidak membatasi pertemanan? Nabi tidak membatasi pertemanan itu karena kesukuan, karena kabilah, bahkan karena keyakinan. Nabi itu tetap saja senyum. Nabi itu tetap saja membuka diri kepada siapapun. Iya. Kepada siapapun yang berbeda iman dengan Nabi. Selagi bisa saling menghormati dan menghargai, tidak saling menyakiti. Tapi mungkin Kiai itu punya riwayat relasi dengan berbagai jenis suku atau mungkin rekan-rekan yang beda agama, sehingga Kiai banyak paham bahasa seperti itu. Oh iya. Kiai. Yes, yang pertama ya, saya itu lahir di kampung, Mas. Saya lahir di kampung, Anam tahu kok, Ustaz Anam tahu. Saya lahir kampung, dibesar di kampung. Jadi dari SD itu. Iya, ini ada yang jawab nih, Kiai. Asli Pontianak, tepatnya di Meranti, Sungai Ambawang. Oh, Masya Allah. Iya, mana nih? Dari Putra Kalbar, Kiai. Iya, Putra Kalbar ya. Putra Kalbar, Masya Allah. Asli Pontianak, tepatnya di Meranti, Sungai Ambawang. Iya. Saya lahir di situ, lahir di sebuah kampung kecil. Tapi tahun 50-an itu di situ sudah ada berdiri pendidikan. Tahun 50 ya. 50-an. Dan salah satu penggagasnya mungkin salah satu datuk saya gitu. Saya sudah terbiasa dengan teman-teman yang berbeda etnis. Semua etnis ada di sekolah itu. Dan yang saya tangkap adalah bahwa kebenaran mutlak itu memang hak milik Allah. Kenapa Allah mengirimkan orang-orang yang seperti itu di antara saya? Justru Allah tengah mendidik saya. Bagaimana Allah itu dengan segala kehebatannya menciptakan manusia itu dari satu yang sama. Datuk kita sama, namanya Adam, nenek kita sama, namanya Hawa. Kemudian terjadi perbedaan karena beberapa faktor. Saya melihat tumbuhan yang di sekitar kita. Tumbuhan yang sama di halaman rumah, tumbuh di tanah yang sama, ternyata pohonnya berbeda dan buahnya beda. Buah yang sama sekalipun ternyata tidak menghasilkan buah dengan rasa yang sama. Disitulah saya belajar bagaimana Allah dengan segala kreativitasnya yang maha hebat, kemudian kita ini diajarkan oleh Allah pada sisi-sisi yang demikian. Nah, kemudian apa yang melatari saya itu untuk belajar bahasa orang lain. Iya. Karena bagi saya tidak berpikir sejauh ini bahwa ini justru sangat membantu dakwah saya, baik secara langsung ataupun melalui media. Saya kalau disapa orang Padang, saya jawab bahasa Padang. Jadi keuntungan besarnya adalah kalau saya makan di rumah makan Padang, bayar 50% saja. Kadang-kadang ini baru saja ini di salah satu rumah makan besar di Pontianak Utara ini. Berapa bang? Berapa lai? Iya. Lah katanya kan. Lah itu sudah lah. Oh. Saya bilang lah. Artinya sudah lah, nggak usah bayar gitu. Jadi sebenarnya itu kan pertama memudahkan komunikasi saya yang pertama. Tapi yang paling penting sangat membantu saya dalam menyebarkan dakwah Islam yang wasatiyah. Islam yang kemudian mengajarkan kedamaian. Saya paling membenci ketika saya ini kemudian ego. Wah ini benar, iya benar.
Kebenaran harus kita pegang dan kita pertahankan. Tetapi kita juga harus melihat orang lain dengan sudut pandang yang tidak sama dengan sudut pandang kita sendiri. Nah, itu justru memudahkan saya. Maka kemudian saya besar di Pontianak, di Pontianak Kalimantan Barat dengan budaya yang luar biasa, kebudayaannya yang banyak. Bahkan kita rumah ibadah kita kan berhadapan, bahkan berdampingan ya kan, dengan rumah ibadah orang lain. Dan bagi kita tidak masalah. That's not problem gitu kan. Dan itu bukan sebuah persoalan gitu. Nah, kemudian lagi-lagi kan sekarang peran media sebagai saya hanya ingin mengingatkan bahwa media itu, filosofi media itu cuma satu. Ini ya, untuk teman-teman yang di media. Filosofi media itu cuma satu. Kuasai media, sekali lagi, kuasai media dan dunia di tangan Anda. Bisa dibayangin kok. Sekarang orang yang hanya joget-joget, jingkrak-jingkrak itu ditonton jutaan orang. Betul, ya. Mau dilihat dari sisi manfaatnya dari mana? Itu sangat laris. Sangat laris. Justru sekarang dakwah-dakwah yang tidak laris. Betul, ya. Apa yang menyebabkan? Kita jangan nyalakan itu kompetitor. Dunia ini dunia nyata dan itu dunia maya. Kita harus bisa membuka pikiran-pikiran kita untuk menghadapi hari ini. Kenyataan yang tidak bisa dibantah. Kita ini tengah berdampingan dengan dunia maya. Ya. Mau kemudian dihilangkan? Nggak bisa. Kita berada di tengahnya. Tadi Ustadz Anam sudah menyinggung, saya juga berada di tengahnya. Poros tengah, ya. Saya berada di poros tengah. Mau dihilangin gimana? Dan memang dunia membutuhkan itu. Apa yang terjadi di Amerika hari ini bisa kita lihat detik ini juga. Tetapi yang paling penting ada, kita harus punya filter. Kita harus punya saringan. Apakah ini cocok untuk saya apa tidak? Ada juga teman-teman media itu hanya sekedar untuk hiburan dengan tidak memperdulikan etika. Hanya sekedar, mohon maaf, hanya sekedar untuk mencari popularitas, hanya sekedar untuk mencari uang. Iya. Itu hak mereka lah. Banyak motif. Banyak motif di belakangnya. Tetapi jangan sampai kemudian kita merusak generasi kita. Kita ini jangan sampai berpikir hanya untuk sebuah, mohon maaf, apakah saya ini ditanya oleh teman-teman, apakah antum itu hadir di media itu kan ratusan ribu follower itu tujuannya untuk ketenaran? Saya bilang, kalau bicara soal ketenaran itu manusiawi. Tetapi daripada tenar di sini tapi juga tenar di neraka, bahaya saya bilang kan. Ya kan? Itu kan bahaya. Lebih baik tidak tenar di sini tapi kemudian tenarnya di surga. Nah, ini kan menjadi pilihan untuk kita. Apakah yang kita tampilkan ini justru menjadi ilmu, menjadi motivasi dan edukasi bagi orang lain. Jangan sampai kemudian kita ini juga menjadi bagian dari orang-orang yang merusak pikiran generasi bangsa. Kalau Anda berpikir berbeda, ya itu silakan, sah-sah saja. Tetapi perbedaan yang ada tidak harus menyebabkan kita ini saling bermusuhan, apalagi kemudian saling membenci. Kemudian ada narasi dan framing. Ini mohon maaf, baju yang saya pakai jangan diidentifikasi dengan warna lain ya. Dengan 0 sekian jangan ini. Saya ini dibelikan istri ini sudah 5 tahun yang lalu. Saya ini mencintai istri saya lillahi ta'ala. Karena saya mencintai istri saya sampai sekarang masih dipakai ini. Kayaknya ya sih mirip itu. Iya, tinggal celananya aja nih. Ini nanti pertanyaan karena tadi saya sebelum khutbah ada teman itu sebelum saya khutbah nyolek. Kok bajunya mirip ya? Awalnya saya orang mudeng atau orang Jawa. Kulo mboten modern gitu kan. Kulo mboten apa mboten semerap gitu loh. Selepas khutbah baru mikir, astagfirullahaladzim. Oh iya baju saya kok mirip gitu. Nah, ini kan mudah untuk di framing. Apa saja hari ini mudah di framing dan itu ditonton oleh orang. Kalau sampai itu dijadikan konten di media. Apa yang saya bicarakan hari ini menjadi jejak digital kata Ustaz. Iya, betul. Maka berhati-hatilah, bijaklah Anda di dalam bermedia sosial. Termasuklah di dalam berdakwah di jalan Allah, karena apapun yang kita sampaikan akan didengar orang dan kalau sampai diikuti oleh orang, narasi kebencian yang kita ucapkan kepada orang, jangan sampai kebencian pribadi membawa orang lain untuk ikut benci kepada sosok yang sama. Anda benci orang itu hak Anda. Gimana urusan Anda dengan Allah dan orang itu. Tetapi kalau Anda membenci orang, tolong jangan ajak saya untuk membenci orang itu. Saya nggak kenal orang. Jadi kalau ada yang nanya, berarti kalau gitu Kiai biasa-biasa saja kalau dikomentari orang.
Orang yang ngomentari buruk saya itu tidak bermasalah dengan saya, berarti dia bermasalah dengan dirinya sendiri. Iya betul. Ya, toh saya juga nggak kenal siapa dia, kan gitu kan. Jadi kalau dia buruk-burukin saya, caci maki saya, bagi saya itu udah biasa itu. Kalau orang kita itu dia segik tabuk gitu. Iya betul, dia segit tabu, saya gelarkan untuk sorot gitu. Mungkin ini ya melanjutkan baik. topik yang tadi itu ya, mengenai apa memang seiring perkembangan zaman hari ini, apa berkembangnya media sosial ini sangat sangat masif sekali gitu ya. Sehingga memang interaksi sosial kita itu bahkan didominasi oleh media seperti itu. Banyak kita berinteraksi di media, sehingga ketika ada istilahnya dakwah-dakwah yang memang disampaikan dengan melalui media, lalu kemudian ada media tandingan yang lebih marak yang menyebarkan melalui media, sehingga media kita ini yang awalnya masyarakat kita itu punya keyakinan di sini, dengan keyakinan ini mereka terpengaruh oleh media-media kelompok sebelah seperti itu gitu. Iya, maka sekarang kita bijaklah bermedia. Kita sekarang melihat media itu mana nilai manfaatnya, bahwa prinsip dasar Nahdlatul Ulama itu kan sangat cerdas, bahwa al-muhafadzatu bil qadimis salih wal akhdhu bil jadidil aslah. Jadi prinsip dasar Nahdlatul Ulama dalam berpikir itu satu, bahwa mempertahankan prinsip-prinsip dasar yang benar dengan tidak melupakan hal-hal baru untuk kebaikan. Artinya dasar pemikiran Nahdlatul Ulama sebagai organisasi besar, kalau saya menyebutnya Nahdlatul Ulama ini organisasi maskulin, laki banget gitu. Laki banget gitu. Artinya tidak diragukan, bukan bicara soal identitas tapi entitasnya hari ini. Nah sekarang kita mau bicara bahwa begitu banyak media di luar sana yang menjadi kompetitor. Iya betul ya. Kita ini harus memegang prinsip lawan tidak harus jadi musuh. Lawan tidak harus jadi musuh. Lebih baik bagi saya ini datang 1000 musuh tapi untuk menguatkan saya, daripada 1.000.000 sahabat tapi menghancurkan saya. Kita jangan terlena dengan dunia maya ini. Jangan kita berteman 10.000 orang di dunia maya tapi nyaris tidak punya sahabat di dunia nyata. Betul ya. Nah kita ini hampir-hampir kehilangan identitas kemanusiaan. Kenapa saya selalu mengungkap identitas kemanusiaan kita? Kita begitu fasih dan begitu bijak berkalam di media sosial dengan kata-kata yang bijak, tapi ternyata kita kehilangan nilai itu ketika berada di dunia nyata. Nah ini PR untuk kita semuanya, bahwa apa yang kita temukan di dunia maya ini harus mampu jadikan sebagai penyeimbang semata. Jangan dijadikan segala-galanya. Apa yang dilihat kemudian ditiru, dicontoh. Lihat dulu nilai manfaatnya mana, yang membangun kecerdasan sosialnya mana, yang membangun kecerdasan intelektualnya di mana, yang mendukung suasana kebatinan dalam hal spiritualitas kita di mana. Saya ini mohon izin, mohon maaf kalau Anda mungkin sering ke kota Siantan, Pontianak Utara, sering menemukan saya habis zuhur itu di warung kopi. Memang tujuan saya pertama ngopi. Sering ya? Sering saya ngopi. Bahkan menu sehari-hari saya kan kopi. Itu pertama. Yang kedua, saya sebenarnya ingin bertemu dengan sahabat-sahabat yang mungkin selama ini begitu sulit dijangkau dakwah, sulit dijangkau melalui media. Saya hanya bertemu langsung dengan mereka. Saya hanya ingin bicara tentang Islam, bicara tentang kedamaian, bicara tentang perbuatan baik. Loh, mereka juga berhak untuk mendengarkan kebenaran. Mereka juga berhak menerima sisi-sisi kemanusiaannya. Jangan karena perbedaan tertentu kemudian dengan begitu mudah gampang justifikasi orang, mengkafirkan orang. Berarti kita sudah tidak bijak ini. Perbedaan itu biasa saja Mas Bro. Jangan perbedaan itu kemudian menyebabkan kita ini memonopoli surga.
Saya ini kalau ketemu dengan tokoh-tokoh agama lintas iman, mereka, aduh terima kasih Pak Kiai sudah memberikan nasihat untuk kami, sudah buat pencerahan untuk kami. Saya sampaikan begini, dakwah Islam itu, tuan-tuan yang terhormat, adalah mengajak manusianya kepada kebaikan. Diterima atau tidak, itu bukan tugas saya. Tugas dai menyampaikan. Dai tidak punya tugas membuat orang beriman. Ya. Ingat itu. Ya kan? Innaka la tahdi man ahbabtah, kata Allah dalam Quran. Sesungguhnya dirimu ya Muhammad tidak bisa memberikan hidayah bagi orang yang kau cintai. Itu Nabi. Apalagi saya ini cuma cacing pisang. Ternyata Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam tidak bisa memberikan hidayah kepada pamannya. Kurang cinta gimana Nabi kepada pamannya yang bernama Abu Talib? Tapi kan Allah tidak memberikan keleluasaan itu, karena urusan hidayah kan urusan Allah. Iya. Kita ini punya kewajiban menyampaikan, bukan punya kewajiban membuat orang beriman. Nah, cara itu kita pikirkan. Tidak boleh kita menyakiti siapapun, ya, tidak boleh. Saya mengingatkan untuk diri saya sendiri untuk tidak menyakiti siapapun dengan dasar apapun. Maka apalagi sekarang media ini kan luar biasa sajian-sajiannya nih, Ustaz Anam. Yeah. Ada, kalau di kita di Pontianak ini termasuk ANU Pontura ini kan bagian dari dakwah itu. Nah, terlepas konten atau isinya itu mengandung hal-hal yang begini dan begitu, ya itu kan pasar namanya. Nah, saya hanya mengingatkan untuk teman-teman yang selalu punya konsentrasi di medsos, channel apa, yuk kita edukasi umat. Yuk kita edukasi masyarakat penonton. Jangan hanya untuk tujuan komersial semata. Iya. Kemudian kita jerumuskan mereka kepada kerusakan. Oh, terserah Anda soal konten. Tapi ingat, pesan damai harus ada di situ. Dan jangan lupa bahwa apapun yang kita lakukan kelak akan Allah pertanyakan. Termasuk di media sosial. Termasuk di media sosial. Tulisanmu akan ditanya oleh Allah. Jari-jarimu harus bertanggung jawab. Kok sekarang kan jargonnya jarimu harimaumu ya? Lah, bukan mulutmu harimaumu ya. Berarti ini begini dong. Kayaknya trio macan nih. ya, jadi kenapa kemudian kita saling mengingatkan ya. Kita saling mengingatkan, saling memotivasi dalam kebaikan. Saya terima kasih yang tidak terhingga untuk sahabat-sahabat dan teman-teman yang selalu bersedia untuk hadir di channel Dakwah Zen Muslim Official. Saya sebagai manusia biasa tentu banyak salah, banyak khilaf, banyak salah ucap, atau mungkin hal-hal yang tidak layak untuk saya perdengarkan, kemudian saya ucapkan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Itulah sisi-sisi kemanusiaan kita. Ya. Sisi kemanusiaan kita yang tidak bisa dihindari adalah al-insanu mahallul khata'i wan nisyani, bahwa manusia itu tempatnya salah dan lupa. Ya, kalau saya salah, saya manusianya. Lupa, ya saya manusia. Wong komputer aja kadang ngeheng gitu. Terus begini ya, nah seiring tadi berkembangnya media seperti itu. Nah, di sini kan kita dalam konteks mengusung Islam wasatiyah Ahlussunnah wal Jamaah gitu, Kiai. Nah, seperti apa tanggapan Kiai ketika ada mungkin kelompok tertentu atau ulama tertentu yang mungkin agak enggan gitu, Kiai, bermedia. Kira-kira dampak negatifnya itu nanti apa yang akan timbul gitu? Iya, kita tidak tahu ya, saya sebenarnya di belakang media yang ada dengan niat dan tujuan yang ada. Memang bahasanya dakwah, termasuk apa yang saya sampaikan. Tapi saya hanya berharap kepada Allah bahwa saya ini diberikan pertolongan oleh Allah. Setiap saya menuliskan sesuatu itu untuk anak saya, baik itu surat ataupun tulisan biasa, saya di pojok kiri atas pasti menuliskan kalimat bi'aunika ya latif. Saya hanya meminta pertolongan kepada Allah, Zat yang maha lembut. Kalau bukan Allah yang melembutkan hati saya, tidak mungkin jari saya menulis kebaikan. Kalau bukan Allah yang melembutkan hati saya, tidak mungkin lisan ini bertutur kata yang baik. Kalau Allah tidak melembutkan hati saya, tentu Allah tidak menjadikan karya saya ini bermanfaat dan demi kebaikan. Sama halnya sekarang. Apakah di zaman Nabi tidak ada perbedaan di antara para sahabat? Sudah ada. Contoh yang paling sahih,
terpilihnya sahabat Abu Bakar sebagai khalifah pengganti Rasul sallallahu alaihi wasallam itu kan tidak aklamasi. Iya, afirmasi. Antara sahabat golongan Ansar dan Muhajirin berbeda. Keterpilihan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu juga sama, apalagi Utsman dan Ali radhiyallahu anhum. Iya. Artinya sebenarnya perbedaan itu sudah ada. Oke lah, saya dan Anda mungkin berbeda. Apapun namanya, oh saya Sunni, oh saya ini dan seterusnya. Saya Mu'tazili, oh saya ini Qadariyah, saya ini Taimiyah, oh saya ini Wahabi, saya ini Salafi. Saya dan Anda selagi masih bersyahadah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Kita saudara, kita bersahabat, iya. Berbeda, biasa. Kita ini dalam satu syahadah, dalam satu persaksian tidak ada Rabb, tidak ada ilah selain Allah. Apakah karena perbedaan tertentu itu yang menyebabkan kita memutuskan perjanjian kita dengan Allah? Perjanjian kita dengan Allah jelas itu. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah, bahwa kita ini ridha kepada Allah sebagai Rabb dan ilah kita. Konsekuensi logis yang harus kita terima di dalamnya adalah hukum-hukum Allah. Hukum Allah yang selalu kita lalaikan adalah ukhuwah, persaudaraan. Persaudaraan karena darah itu bisa musuhan. Persaudaraan karena nasab bisa saling berjauhan. Maka kemudian Allah menghadirkan ukhuwah Islamiyah, ukhuwah keimanan dan keislaman kita kepada Allah. Berarti kita bersaudara. Apapun yang Anda sampaikan selagi itu bersumber dari Al-Quran dan Hadits dan kemudian makalahnya para ulama yang salih, tentu itu baik. Nah, kenapa kemudian ketika itu terjadi kita ini harus saling, ketika perbedaan itu ada, kita harus saling membenci? Kan tidak layak. Yang berbahaya adalah ketika umat yang tidak faham secara utuh. Nah, gitu Ustaz Anam. Kalau umatnya sudah cerdas, umatnya bisa memilah, tentu itu tidak masalah. Yang terjadi hari ini, yang jadi korban ini kan umat nih. Hanya masalah furu'iyah yang kadang-kadang itu bukan persoalan penting. Mohon maaf kita ungkaplah. Hanya karena perbedaan takbir, hanya karena perbedaan tasyahud, hanya karena perbedaan niat nggak niat, kemudian kita ini saling benci. Yang paling parah itu saling kafir mengkafirkan. Nah, ini artinya karena kita tidak bijak di dalam memahami perbedaan, apalagi itu kemudian kita sampaikan di media, ditonton oleh ribuan dan jutaan orang. Gitu. Apakah Nabi mengajarkan itu? Nabi itu hanya mengajarkan tentang kebenaran dan kebaikan. Oh, itu kan Nabi loh, apakah Nabi memaksa orang itu mengimani dirinya? Kan tidak. Innama ana muballighun wallahu yahdi, kata Nabi. Sesungguhnya kewajibanku itu hanya menyampaikan karena aku ini muballigh. Wallahu yahdi, dan soal hidayah itu urusan Allah. Sudahlah, hentikan pertikaian. Toh surga nggak bisa dikapling. Tapi ada memang ini. Oh, sudah mulai ya? Enggak, kelompok-kelompok yang mengkapling surga. Sudah mengkapling ya. Tapi suratnya kan di sini. Ini persoalan. Itu dia persoalan surat ini. Pertanyaannya itu ya, SK-nya itu dari mana? Dari mana gitu tuh? Yang melegalkan siapa? Gitu. Saya ini. Kok kita ini neraka semua? Saya ini sering ditanya oleh kelompok-kelompok itu. Kenapa Pak Kiai enggak seperti ini? Tegas saja. Kiai ini penontonnya jutaan loh. Saya jawab, nahnu laisa minal mukaffirin wala minal mubatti'in. Kami ini dari golongan yang tidak senang mengkafirkan orang dan bukan dari golongan yang senang membid'ahkan orang. Mungkin ada pesan untuk masyarakat guys, ketika ada kelompok tertentu yang mengkampanyekan membid'ahkan amalan yang lain, mengkafirkan yang berbeda gitu. Nah, disinilah karena tema kita hari ini adalah dai, fungsi-fungsi dai dan media sosial. Sekali lagi, apa yang kita bicarakan didengar, dilihat dan didengar orang, dan insya Allah ditiru orang. Nah, tentu kita harus menjadi contoh pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun, kabura maqtan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun. Wahai orang-orang yang beriman, kenapa kalian menyampaikan sesuatu sementara kalian sendiri tidak mengamalkan?
Gimana itu? Kita mengajak orang bersatu, tapi kita malah ngajak perpisahan, mengajak orang lain untuk bermusuhan. Kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Sungguh keburukan di sisi Allah orang yang hanya bisa ngomong tapi nggak bisa ngamalin itu. Ini kan buruk. Nah, apa yang saya ungkapkan hari ini semata-mata satu, bahwa memang perintah Allah Subhanahu wa taala, Allah Azza wa Jalla wa ala mengajak manusia itu ke jalan Allah. Tetapi tentu cara itu menjadi sangat perlu. Karena apalagi konteks hari ini kita berbeda cara. Tetapi berbeda cara kemudian isinya tidak sama, caranya berbeda, isinya sama, kan sama-sama mengajak ke jalan Allah tuh. Nah, jangan sampai umat kita ini kemudian jatuh kepada kelompok-kelompok yang apa ya, kelompok-kelompok yang hanya mengatakan dirinya yang paling benar, yang mengatakan bahwa dirinya adalah kelompok yang paling hebat dan paling begini, yang lain itu nggak masuk surga. Ya udahlah, sekarang umat tinggal memilih. Apakah Anda mencari guru kepada guru yang memang sesuai dengan akhlaknya, amalnya dan perbuatannya sesuai dengan Nabi? Kalau memang sudah sesuai dengan Nabi, bagaimana dengan akhlaknya? Akhlak Nabi yang utuh, jangan akhlak Nabi amaliannya yang hanya janggutan seperti saya ini. Mohon maaf, saya ini janggutan, tapi tidak berarti saya ini paling sunni. Enggak, keliru besar itu. Boleh jadi saya hanya menutupin panu saja di sini. Itu yang pertama. Yang kedua, yang ketiga itu bagaimana sikap dan perbuatan kita ini lurus dan selaras sebagaimana perbuatan Nabi. Apakah Nabi senang mengkafirkan orang? Enggak. Sejak kapan Nabi kafirkan orang? Nah, ini penting bagi kita. Jangan sampai kemudian kita terjebak kepada apa yang disebut sebagai kebenaran pribadi kelompok dan golongan. Karena memang ditengarai oleh Rasulullah bahwa di akhir zaman nanti akan ada segolongan manusia itu imannya hanya di batas tenggorokannya saja. Sebagaimana anak panah yang lepas dari busurnya. Ada banyak iman, mari kita bersaudara, tapi musuhan, bahkan menghalalkan darah itu. Ada yang bahaya itu kan kalau sampai takfiri itu, mengkafirkan orang kemudian menghalalkan darahnya. Saya bilang begini, dia bicara assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, tapi isinya kok caci maki. Pada esensi salam dia aja nggak paham. Semoga Allah menetapkan keselamatan, rahmat dan keberkahan untuk kalian. Tapi habis itu caci maki. Ini maksudnya apa, Leh? Ngajak membunuh. Iya, ini kan sudah tidak sesuai sudah. Ya sudahlah, kita berbeda, yuk biasa saja. Tinggal bagaimana kita ini, apa yang kita imani, apa yang kita yakini, yuk jalankan. Tapi jangan sampai lupa bahwa ilmu yang banyak, amaliah yang banyak tidak bisa menjamin surga selagi dirimu masih menyakiti saudaramu yang lain. Apakah surgamu cukup dengan amalmu, dengan ibadahmu? Enggak. Surga tidak bisa dibeli dengan ibadah dan amal kita. Surga itu hanya bisa dibeli dengan keridhaan kita kepada hukum-hukum Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan penuh kebahagiaan. Jangan kita beda dengan orang lain, menimbulkan rasa benci. Benahi hatimu sebagaimana saya harus membenahi hati saya. Nah, yang paling terakhir ini, ya, ada tadi pertanyaan, subhanallah, semoga Allah merahmati Anda saudaraku yang selalu mendoakan orang tuanya dalam sholat, dalam ibadah, karena doa orang tua kita sesungguhnya di masa hidupnya tidak pernah lepas untuk kita. Nah, maka di saat beliau sudah wafat, sudah tidak ada di antara kita, maka tentu kita punya kewajiban untuk mendoakan mereka, beliau-beliau, setiap saat, setiap waktu, dan setiap kesempatan. Dan jangan lupa, salah satu nasihat Nabi untuk orang-orang yang sudah ditinggalkan orang tuanya adalah wasilaturrahimi allati la tusallu illa bihima. Menyambung silaturahim orang tua yang pernah dibina oleh orang tua. Kemana, kepada siapa silaturahim pernah dibangun, kita punya tugas untuk melanjutkan itu. Dan yang paling penting untuk saudaraku yang senang sujud di malam hari, dari 5 perkara yang disampaikan oleh malaikat Jibril alaihissalatu wassalam kepada Rasulullah, silakan nanti buka dalam kitab Mu'jamul Awsatnya Imam Tabrani, kemudian Mustadraknya Imam Hakim, kemudian kitab Hilyatul Awliya wa Tabaqatul Asfiya. Nabi pernah dinasihati oleh Jibril tentang 5 perkara dan diriwayatkan oleh Sahal bin Sa'ad. Apa kata Nabi? Salah satu apa kata Jibril alaihissalatu wassalam? Anna syarafal mu'min, sesungguhnya kemuliaan seorang mukmin qiyamuh bil-lail, adalah sujudnya kepada Allah di tengah malam. Setiap orang yang sujud kepada Allah tengah malam, Allah sediakan kemuliaan di dunia, lebih-lebih di akhirat. Semoga Allah merahmati.
Amin amin ya Allah, masya Allah, tabarakallah. Itulah tadi apa yang sudah dipaparkan oleh Kiai Zain Muhsin Official, dan alhamdulillah Kiai kita sudah melalui 1 jam. Masya Allah, Masya Allah. Masih ada pertanyaan atau sudah habis? Kita seleksi dulu Kiai. Banyak sekali ini Kiai komentar yang sudah masuk. Ada Muhammad Ataullah sedang menonton, ini adik saya Kiai. Oh, Masya Allah. Hadir. Kemudian Terus Mas Yono hadir, terima kasih. Assalamualaikum, sehat selalu. Saudi hadir. Masya Allah, Saudi. Bang Marsuli gotong royong Sungau Enau hadir. Masya Allah, Ustaz Marsuli. Ada Bang Hanapi Darmo Sukulanting hadir. Oh, BTW Kang saya. Kang Anam lok seumuran dengan Kiai Zain Muhsin. Masya Allah, bukan hanya lok seumuran. Oh ini Bang Hanapi. Ya Hanafi, Ustaz kawan Hanafi. saya ini ya. Ini abang senior saya di pondok pesantren ini ya. Iya. Oh yang disapa beliau. Iya, bukan hanya lok seumuran Ustaz. Ini beliau ini masih ada hubungan famili, dan beliau pangkatnya itu Majadi ya. Majadi. Beliau itu leluhur saya, panutan saya, teladan saya, dan memang selisih kita sangat jauh sekali. Beliau ini seumuran dengan orang tua saya, Bang. Jadi bagi netizen yang baru melihat kami, jadi jangan tertipu, ini ini hanya casingnya saja. Ini ya? hanya casingnya saja. Casing. Aslinya lebih buruk dari ini. Putra Kalbar sehat selalu Kiai Zain, guru dari kecilku. Oh, di MD Raudatul Ulum 1 Meranti. Masya Allah, Masya Allah. Salam sehat selalu dari Bang. Amin, terima kasih. Agus Salim, assalamualaikum hadir dari Melati. KD Melati. Gitu ya. Ini maksudnya. Assalamualaikum Palembang hadir Pak Ustadz, sehat selalu Pak Ustadz. Dari Bang Tigerim bersalam dari Malaysia, Kuantan, agar Masya Allah, Kuantan. Insya Allah nanti segala urusan. Ambang Ramadan saya hadir Kak Kucing, Tuan. Insya Allah ambang Ramadan saya hadir Kak Kucing ya. Ramadan ya. Hadir Kak Kucing. Kemudian ada Bang Marsuli, subhanallah, sungguh menjadi panutan yang baik ulasan Ustadz Zain yang tidak pernah saya tahu menjadi tahu. Masya Allah. Bang Khalil Al-Ghazali, assalamualaikum, mohon maaf Kiai, mohon pencerahan biar enggak ada keraguan di hati kami tentang Kiai Maduddin Kiai Maduddin dan Mbak Alawi. Terima kasih. Terus itu yang terakhir ya. Siapa lagi itu? Banyak yang hadir, kita sapa dulu. Ada Lombok hadir Tuan Guru. Masya Allah, semoga Allah merahmati Anda. Pali hadir, Sumsel. Oh, Sumsel, Sumatera Selatan. Semoga Allah merahmati. Salam urusan. Ya, salam kenal buat Ustadz Anam ya. Salam kenal kembali. Kemudian Putra Kalbar mirip 02 ya. Masya Allah. Nolnya saya banyak ya. Assalamualaikum Ustaz, salam kenal ya dari Banten Pak Ustaz. Aduh, atur nuhun pisan hadirna nya. Dan terakhir Bang Irfan, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jadi yang terakhir ini mohon maaf baru ke scroll itu tentang ini sebenarnya tentang nasab dan nasib ya. Ya, sejarah itu tidak terlepas dari apa yang disebut sebagai bukti-bukti autentik ya. Bukti autentik dan bukti sejarah itu kan entah itu berupa tulisan, tapi tulisan yang ada biasanya para mu'arrikh, sejarawan sezamannya itu saling mengomentari atau setelahnya nanti dikomentari. Apa yang disampaikan oleh Kiai Imad dengan segala hormat tentu punya tujuan yang baik. Terlepas kemudian itu terjadi perbincangan dan perdebatan di dalam sejarah seperti itu ya. Tapi yang harus kita sikapi dengan bijak adalah bagaimana kemudian kita membaca referensi itu dengan berbagai macam sumber yang harus saling melengkapi. Artinya muqaranahnya harus ada pembanding, harus ada pembanding ya. Kalau memang pembandingnya itu sudah ada, tinggal kemudian dipadu-padankan. Nah, kalau pandangan saya tentang Kiai Imad, kalau dalam kaitan dan konteks semata-mata itu untuk meluruskan sejarah, tentu tujuannya sangat baik. Saya tetap berhusnudzon kepada beliau. Saya tidak berada di A dan di B. Saya berhusnudzon kepada beliau, tetapi tentu yang harus bijak adalah dalam cara kita menyampaikan. Ya, karena orang suka tidak suka itu pasti ada. Apa yang disampaikan oleh Kiai Imad, mudah-mudahan tujuannya adalah benar dan demi pelurusan sejarah itu sendiri. Karena sejarah itu kan tergantung siapa yang menulis, tuan saudaraku, bahwa ada satu kalimat yang sering saya dengarkan karena saya ini penutur
Kalau dibilang sejarawan, saya mohon izin, mohon maaf. Saya menuturkan. Saya selalu mengingatkan kawan-kawan itu bahwa sejarah itu siapa yang bisa menulis? Hanya pemenang sajalah yang pantas menuliskan sejarah. Hanya para pemenang yang pantas menuliskan sejarah. Nah, kita apakah Kiai Imad termasuk orang yang meluruskan? Ya, mudah-mudahan seperti itu. Tetapi jangan sampai kemudian hal ini menyebabkan kita ini terjadi sesuatu yang membuat kita ini saling bermusuhan. Dinamika itu mesti ada, perbedaan itu mesti ada, karena memang ini kan sudah masuk pada tataran perdebatan. Ya, ilmu itu memang harus diperdebatkan. Kalau saya pernah ditanya oleh anak saya itu, Abi ini kok kelihatannya angkuh, saya kelihatannya angkuh. Saya bilang, pengetahuan itu harus angkuh. Angkuhnya itu bukan berarti sombong. Angkuh itu untuk membuktikan dengan bukti-bukti empirik. Dia harus terus maju, tapi sebagai orang berilmu dia harus merendahkan hati. Ya, orang yang berilmu harus merendahkan hati. Tapi dalam kaitan intelektual, ilmu itu harus angkuh. Dimaksud angkuh itu apa? Dia harus tidak berhenti di situ. Harus membuktikan apa yang diungkapkan dan diucapkan. Yang dimaksud keangkuhan intelektual itu bukan berarti sombong. Iya, betul. Keangkuhan intelektual itu semata-mata untuk membuktikan bahwa dia tidak salah. Gitulah. Tapi sebagai pribadi yang berilmu, jangan dipotong ya. Sebagai pribadi yang berilmu, dia harus penuh kepatuhan, harus penuh ketundukan, menunjukkan bahwa esensi ilmu itu sudah masuk dan meresap dalam hati dan pikirannya. Kalau saya ditanya, posisi saya apakah Kiai Imaduddin atau yang sebelah sana? Enggak. Saya tetap tidak berubah. Sebelum dan setelah ini posisi saya tidak berubah. Saya tetap menghormati teman-teman, sahabat-sahabat dengan segala hormat. Kiai Imaduddin, saya yakin beliau punya niatan baik. Dan yang tidak menerima dengan pendapat Kiai Imaduddin pun juga punya niatan baik. Nah, karena sama-sama punya niatan baik, yuk saling apa yang namanya itu berhusnudzon, saling berbaik sangka, selagi kemudian kita tidak saling mengelontarkan kalimat-kalimat yang tidak baik. Apalagi yang bahaya kata Ustadz Anam tadi, framing, pembingkaian. Nah, konten A campur konten B, dipotong di tengah, jadi kemudian gado-gado. Nah, itu yang bahaya ya. Jangan sampai terjadi pembenturan. Kalau saya sendiri, mungkin ini walaupun saya tidak ngetek Kiai Imad, dengan segala hormat, saya percaya dengan niat dan tujuan mulia beliau, semata-mata untuk meluruskan sejarah, karena memang sejarah itu juga memang membutuhkan bukti-bukti, bukan kepada apa yang kita sebut sebagai teori induksi, karena di dalam sejarah ada namanya teori induksi. Teori induksi itu kalau anak sekarang menyebutnya teori cocokologi. Oh, cocokologi. Iya, itu disebut dengan teori induksi. Nah, mudah-mudahan tidak seperti itu. Walaupun saya tidak membaca karya beliau, tapi saya sering mendengar. Tapi insya Allah saya yakin beliau punya niatan baik, dan yang menyanggah beliau pun juga punya niatan baik. Karena dalam ilmu ya memang harus saling mendiskusikan itu. Seperti itu ya. Oke, terima kasih. Oke, baik, terima kasih Yai Zain Muhsin. Itulah tadi jawaban dari beliau terkait tanggapan apa istilahnya perdebatan yang terjadi antara Kiai Imaduddin. Nah, mudah-mudahan tidak ada perdebatan lagi setelah ini, dan kita anggap masalah ini sudah selesai. Sudah clear sebenarnya. Dan untuk ulasan terkait tema topik kita kali ini, alhamdulillah juga sudah dipaparkan dengan jelas oleh beliau bahwa memang pentingnya media itu sangat membantu efektivitas dakwah, betul itu. Dan juga bagi kita penikmat atau pengkonsumsi media itu sendiri, bijak media. Jadi memilah dan juga memilih media-media yang mana yang memang betul-betul valid, terus kredibilitasnya bisa dipercaya, dan itu tentunya bersambung langsung kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oke, baik, itu saja mungkin yang bisa kita sajikan untuk teman-teman media. Mudah-mudahan ada manfaat. Insya Allah mudah-mudahan. Terima kasih banyak ilmunya Kiai. Terima kasih. Dari kami mohon pamit undur diri. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.